Terdepan dalam inspirasi jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel LLDPM ya. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan video yang sebelumnya ya. Ini sedikit motivasi ya. Memang sih ada beberapa yang saya temui postingan-postingan di Facebook grup Maxim ya, Sejabodetabek. Jujur sih, saya kadang gimana ya, saya murni pengen memberitahukan ke orang-orang bahwasanya bukannya saya merasa sok tahu atau lebih tahu dari abang-abang sekalian, karena ini saya juga berdasarkan pengalaman yang saya alami sebelumnya. Saya ingin memberitahu bahwasanya kalau untuk orderan, misalnya kita saling berpapasan nih, jangan yang ditanya tuh berapa trip gitu. Misalnya nih ada orang bertanya nih, udah 10 trip. Nah, iya sih bercanda. Sebenarnya nggak perlu kita banyak atau sedikitnya trip. Sekarang saya tanya, untuk apa 10 trip kalau cuman argonya cuma 11.200 ya? Kayak saya ini contohnya ya, tanggal 17 Agustus 4 trip doang, duitnya 200 lebih. Yang penting itu duit bukan tripnya. 10 trip pun kalau cuma harganya 11.200 kali 10 cuman 100 ribuan ya kan, kita nggak usah, istilahnya udah banyak orderan hari ini, udah banyak trip hari ini, udah 10 trip hari ini, jangan, nggak usah nanya begitu. Gimana bang, lancar gitu, itu aja cukup, nanyanya begitu aja. Udah bang, gimana bang hari ini, lancar ya gitu. Pasti orang jawabnya alhamdulillah ya, syukuri. Nggak perlu kita nanya berapa bang, udah berapa trip hari ini, nggak perlu kayak gitu, nggak perlu. Makanya ya jangan sampai tersinggung kalau misalnya ada orang yang nunjukin dia orderannya cuma sedikit tapi uangnya banyak. Nah makanya jangan, mending kita nggak ganti pertanyaannya, udah lancar belum bang gitu, hari ini lancar nggak, hari ini lancar, gimana hari ini lancar nggak gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah orderan, pemula nih harus tahu. Kalau orderan ya, saya kasih tahu, kalau kita itu nggak mesti harus melipir-lipir kemana nggak jelas. Misalnya di mana, pertama yang harus kita lakukan sebagai ojek pemula, driver ya, ini mohon maaf, ini saya ngasih tahu sama orang ojek pemula sama ojek yang berkembang ya. Kalau ojek yang udah legend nggak usah hiraukan kata-kata saya, sudah pasti tahu. Nah, driver di pagi hari itu wajib itu harus ngetem mulai dari rumahnya sendiri atau dari kosannya sendiri gitu ya. Ngetem lah dari situ dulu hingga 1 jam atau setengah jam atau 1 jam hingga 1,5 jam. Kalau nggak ada di rumah, baru melipir ke arah mall atau arah di mana gitu, stasiun gitu ya. Itu pilihan yang tepat. Biasakan dulu ngetem dulu di rumah atau di kosan masing-masing. Biasanya dapat itu pagi-pagi. Kalau bisa start setelah subuh jam 5:30. Selambat-lambatnya kalau bisa jam 6:30 atau jam 7:30. Kalaupun ada terlambat bangun, ya paling kalau bisa ya jam 8:30 atau jam 9 diusahakan udah mulai start. Jangan lebih dari itu.
Kalau terus itu kuncinya jangan melipir kemana-mana. Misalnya nih kita udah dari rumah dapat penumpang atau dapat delivery lah atau di mana gitu, kita habis nganterin nih dari rumah kita, dari kosan kita ke tempat tujuan. Nah, pas di tempat tujuan kita berhenti di situ dulu, jangan melipir-lipir kemana nggak jelas. Jadi kita driver tuh berhenti ngetem di tempat tujuan kita. Sudah nih, kita selesaikan nih, kita diam dulu di situ agak setengah jam, agak 1 jam kita diam di situ. Kalau misalnya nggak dapat, baru kita cari tempat yang strategis, misalnya mall atau tempat perkumpulan ojek atau di stasiun. Nah, di situ kita ngetem. Kalau bisa kita diam dulu di situ. Biasanya nggak jauh-jauh dari situ juga nanti dapat lagi dari tempat tujuan kita. Saya mohon maaf ya, saya akhir-akhir ini memang nggak pernah melipir-lipir gak jelas kayak dulu. Awal-awal saya ngojek memang saya karena pengaruh dari teman-teman, karena suka ngelipir-lipir, saya ngikut ngelipir-lipir juga. Tapi sekarang nggak, saya sudah tahu cara-caranya, karena biasanya saya sering tuh gak sampai sejam atau setengah jam saya diam di tempat tujuan saya, selesai nih ngantar orang atau ngantar barang delivery, saya diam di situ. Paling setengah jam atau sejam saya dapat lagi, paling nggak nyampe itu setengah jam, ya setengah jaman lah dapat lagi orderan. Biasanya tergantung penilaian rating. Kalau misalnya rating kita di bawah 0,99, 0,98, apalagi 0,97, apalagi di bawah itu kalau bisa jangan ragu-ragu untuk nyocol ya. Jangan ragu-ragu untuk nyocol. Jangan utamakan gengsi kita untuk milih baik doang, jangan. Saya katakan sekali lagi, jangan fokuskan di baik saja. Aktifkan semua layanan. Jika Anda takut orderan fiktif, kan saya sudah bilang di video saya sebelumnya yang ini, orderan fiktif itu kita baca dulu keterangannya. Kita baca keterangannya, apa keterangannya. Jika keterangannya suruh beli minyak telon, tisu, beli nasi dicampur rokok, nah itu udah pasti fiktif. Tapi nggak semua Indomaret, Alfamart itu fiktif. Lihat dulu keterangannya. Bisa jadi orang minta jemput di Indomaret, bisa jadi kayak kemarin juga saya juga ada minta jemput barang deliverynya di Indomaret, di Alfamart. Nah, itu nggak mesti semua Indomaret, Alfamart itu fiktif. Ada juga yang nggak fiktif. Kan biasanya memang Indomaret, Alfamart fiktif, apotek fiktif. Tapi baca dulu keterangannya. Makanya kita tuh main semua, nggak usah kita khususkan baik saja atau delivery atau food saja, jangan. Kita mainkan semuanya. Nanti apa yang masuk kita kalau bisa kita cocol. Selama abang-abang sekalian atau kakak-kakak sekalian ratingnya masih di bawah 0,99 ya, 0,98 gitu, 0,97 itu cocol aja. Nah, masih bisa dicocol aja ya, terima orderan gitu ya. Klik itu, cari penjemputan yang paling dekat ya, pilih. Dia ada teorinya sih, minimal misalnya nih, kalau bisa itu kita penjemputan jangan lebih dari 10 kilo, maksimal tuh 10 kilo tergantung argonya. Ya sekitar, kalau argo 50 ya penjemputan 55 kilo 10 kilo nggak apa-apa lah, masih ketutup gitu. Pokoknya imbangin dengan argonya gitu. Kalau bisa penjemputannya lebih dekat dibanding kita nganter. Jangan penjemputannya lebih panjang kilonya dibanding kita nganter, jangan, itu kita tekor. Kalau bisa ya penjemputan cari yang paling sedekat-dekatnya, yang paling sedikit-dikitnya kilonya gitu menjemputnya. Itu cara cocol yang baik.
Banyak sih orang yang saya berpapasan gitu dengan saya, driver yang main cuman baik doang. Jangan, saya sudah bilang berkali-kali, mainlah semua layanan, baik itu delivery, ya, helper, cleaning, ya kan, saya sudah bilang berkali-kali, kita ini butuh makan atau butuh gengsi untuk penilaian rating. Kita ini nggak butuh penilaian rating, buat apa? Yang kita dibutuhkan tuh makan, uang. Nah, selama kita di bawah rating kita 0,98, apalagi 0,97, 0,96, 0,95, apalagi di bawah itu, jangan gengsi-gengsi untuk nyocol. Oh, ada yang bilang karena kita sering nyocol autonya bakal susah dapatnya. Nggak ada itu, nggak ada. Itu sistem yang apa, yang menentukan sistem. Sekarang kita sering auto, kalau memang di situ abangnya, mas-masnya sekalian berhenti, memang nggak ada orang yang ngorder, mau satu harian bengkak sekalipun kita duduk di situ memang nggak akan dapat. Tapi kalau memangnya di sana ada orang yang order, nah, pasti kita dapat. Paling ya butuh berapa, 15 menit, setengah jam kita duduk di situ, kadang ya 1 jam pasti kita dapat. Makanya kembali lagi, bukan masalah kita sering nyocol atau enggaknya. Pertama tuh masalah kita sering kena pelanggaran atau tidak, penilaian kita bagus atau tidak, itu satu. Yang kedua, kita punya riwayat apa enggak di sono, di tempat kita duduk ini, di tempat kita ngetem, punya riwayat apa enggak. Semakin sering kita banyak dapat riwayat, dapat orderan di suatu tempat, semakin baca sistemnya, oh pastinya kita sering dapat, ya, sering dapat orderan di situ. Terus yang kedua, kita cari tempat-tempat yang strategis. Percuma kita mau duduk satu harian pun kalau kita nongkrongin di bawah flyover atau di mana, nggak akan ada orang yang mengambil orderan di sono, bawah flyover. Kita tuh nongkrongnya di tempat-tempat yang strategis, ya, kayak di gedung-gedung, yang di tempat keramaian lah, terus di sekolah, di mall, ya, terus di stasiun gitu. Itulah tempat-tempat strategis. Jadi apa tadi saya bilang, cara untuk mendapatkan orderan, ya, biar dikasih bunyi terus sama Maxim, itu pertama sering-seringlah order, ya, baik itu nyocol atau auto dapat orderan, ya. Jaga jaga rating, dijaga pelanggaran, jangan sampai ada pelanggaran, ya. Kedua, kita harus cari tempat yang yang ketiga, cari tempat yang strategis, ya. Yang keempat, kita jangan malu-malu untuk nyocol, ya, itu tips dari saya. Sedangkan jangankan 0,98, ya, saya aja rating sekarang 0,99, saya nggak malu-malu untuk nyocol minta orderan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.